اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولو اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahimahumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 120 ini Allah berfirman, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ingkang antosipun kirang-kirang walan tardo lan ora bakal ridho angka dumateng panjenengan di sini dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Sapa al-yahudu wong Yahudi walan nasara lan wong Nasrani hatta tattabi'a sehingga padha ilu sapa sira kabeh sapa sira millatahum ing agamane Yahudi lan Nasrani. Ini ayat ini Allah memberitahu kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat-sifat orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwasanya mereka ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridho pada wahai Muhammad sehingga kamu mengikuti agama Nasrani dan agama orang-orang Yahudi. Nah, ayat ini kadang disalah tafsirkan atau sedikit dipikir-pikirkan, ya, karena orang Yunani ya hanya membaca terjemahan saja. Nah, jadi sering diartikan ini adalah ayat yang mengatakan bahwasanya ada istilahnya pengkristenisasian. Kita dengar seperti itu ya, mungkin ada ustaz menyampaikan ini adalah kristenisasi, ya, seperti itu. Padahal maksud daripada ayat itu tidaklah sedemikian rupa. Kalau ada kristenisasi, maka di sini harusnya ada yang namanya Yahudinisasi seperti itu. Tapi di situ sampai sekarang tidak ada yang mengatakan Yahudinisasi, ya. Nah, jadi mengapa dikatakan ayat ini tidak berhubungan dengan masalah kristenisasi? Karena kita harus tahu konteks ayat-ayat sebelumnya. Jadi ketika kita ingin mengartikan ayat ini tentu ada ayat yang berhubungan sebelumnya dan juga sesudahnya, sehingga konteksnya akan menjadi utuh, tidak terpotong. Di ayat berikutnya, kul katakanlah wahai Muhammad, inna hudallahi sesungguhnya petunjuknya Gusti Allah, huwa itu petunjuk, budaya itu juga petunjuk. Jadi petunjuknya Allah itu adalah petunjuknya yang paling petunjuk. Ya, petunjuknya yang paling petunjuk. Ada nggak petunjuknya yang paling tidak petunjuk? Ada. Ya, petunjuk banyak. Dai juga artinya petunjuk. Orang aja itu juga petunjuk seperti itu. Nah itu, tapi petunjuk yang paling petunjuk di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan kata yang lain hidayah. Hidayah itu artinya petunjuk. Hidayah yang paling hidayah adalah hidayah Gusti Allah. Sebagai contoh kayak gini, misalkan bapak-bapak ataupun ini Pak RT ya ditanya oleh warganya. Pak RT ini ditanya warganya, Pak RT saya mau ke Jakarta, arahnya kemana? Nah, Pak RT menjawab. Nah,
Tidak ada teks yang ditemukan di lokasi tersebut. Batu Raja, kemudian pesen tiket, kamu akan sampai Jakarta. Kalau kamu pesen tiketnya dari Batu Raja, Tidak ada teks yang ditemukan di lokasi tersebut. akan sampai ke Jakarta, itu kata Pak RT, ya. Nah, orang yang dikasih tahu sama Pak RT ini kira-kira manut apa enggak? Kira-kira percaya apa enggak? Bisa jadi percaya, bisa jadi tidak, ya. Seperti itu. Wong Jakarta Kelairo, Jakarta Kiyono. Nah, seperti itu. Bisa jadi kalau dia membantah seperti itu. Pun demikian. Jadi ketika kita sudah memberi petunjuk, tetapi petunjuk yang paling petunjuk adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang masih dilanjutkan ayat berikutnya ya, wala ini tabakta, dan sekiranya engkau mengikuti ahwa'ahum terhadap hawa nafsunya mereka. Hawa nafsunya mereka itu dari keinginan mereka. Yang dimaksud dengan keinginan mereka di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ba'dalladzi ing dalem sakwise jan akan teko ing sira minal ilmi saking ilmu. Ma ora ana langkah kadrusira minallah saking Gusti Allah min waliyin. Bertitik atau seorang pun penolong, tidak ada yang menolong. Artinya, wahai Muhammad, untuk seperti agama orang Yahudi, orang Nasrani, ya, maka tidak ada penolong sedikit pun kepadamu. Ini kata Allah. Miwaliyin, walanasirin. Nah ini kita harus paham. Udah Al-Quran itu adalah bahasanya bahasa sudah seperti itu kita itu orang Indonesia. Malah kayak orang India. Ya, Jawa. Kalau yang Hati, malah kayak orang India. makanya tentu kita ini walaupun harus walaupun kita bisa melakukan penting boleh semangat ngaji. Yang penting kita ngaji. Kalau mulai mudah-mudahan nanti paham. Orang paham itu akan pokok. Yang penting niat ngaji seperti itu. Kalau kita sudah niat ngaji, mudah-mudahan diberikan kepahaman nantinya. Insya Allah. Jadi antara la dan lan itu artinya beda. Kalau la itu artinya hanya tidak, ya. Tapi kalau lan sama nun itu artinya tidak akan. Kalau la aku, saya tidak makan. Tidak makan itu ya hari ini. Kalau besok bisa jadi makan. Besoknya bisa jadi makan. Itu la aku, saya tidak makan. Tapi kalau lan aku, saya tidak akan makan, ya. Saya tidak bakal. Artinya selawat-lawatnya orang bakal makan. Itu beda antara arti daripada huruf Arab ini, antara la dan lan. Kemudian di sini niwaliyin wala nasir, itu artinya kemarin sudah saya singgung sedikit. Min itu bermakna ziyadah li taklif, untuk menyedikitkan. Artinya kalau waliyin itu misalkan ada yang mengartikan wali, ada yang mengartikan penolong, ya, ada yang mengartikan kekasih, banyak artinya. Maka di sini artinya kalau sudah didahului min, itu artinya tidak seorang pun. Nah, dikasih pun. Kalau waliin wala waliin, tidak ada penolong, seperti itu saja. Wala waliin, tidak ada penolong. Tapi kalau sudah didahului min waliin, berarti tidak ada seorang pun. Berarti tidak ada satupun yang menolong kecuali Gusti Allah. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Wa qalatil yahudu laisatil nasara ala sayyid wa qalatil nasara laisatil yahudu ala sayyid wa hum yatluna kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamu mithla qaulihim Allahu yakunu bainahum yaumal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun. Yang artinya kurang lebih seperti ini. Wa qalat lan padha ngucap sapa al yahud wong Yahudi. Laisa iku ora ana sapa an-nasara wong Nasrani ala sayyid ing atase sesuatu. Dan sebaliknya waqalatin nasara dan berkata orang-orang Nasrani laisa tidak ada siapa al-yahud orang-orang Yahudi ala sayyid atas sesuatu. Wahum padahal mereka ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang Alkitab, mereka selalu membaca Alkitab. Maksudnya begini ya. Jadi mereka orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi saling podo-podoan bahwasanya orang Yahudi ini berkata seperti ini, nek Nasrani kuwi sebenarnya tidak punya pegangan apa-apa, tidak punya kitab apa-apa, tidak punya Tuhan apa-apa, tidak punya dasar apapun untuk beragama. Ini kata orang-orang Yahudi, molo-molo Nasrani. Dan sebaliknya, orang Nasrani pun berpikiran dijelaskan di sini, laisal yahudu alai sayyid. Orang-orang Yahudi itu tidak berpegang atas dasar beragama, itu tidak ada sama sekali. Ini kata orang-orang Nasrani. Kemudian wahum yatluna kitab, padahal mereka itu semuanya membaca kitab. Kalau Nasrani kitabnya adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kalau orang-orang Yahudi ini membaca kitab yaitu kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi di ayat berikutnya disambung kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qaulihim. Kadzalika seperti itu juga qala yang berkata siapa alladziina orang-orang la ya'lamuna yang tidak mengetahui mithla qaulihim seperti ucapannya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Yang dimaksud dengan orang-orang yang tidak mengetahui beliau al-dewi yang beragama Islam. Nah, karena agama Islam pun banyak paham, ya banyak paham. Nasrani juga banyak paham, Yahudi itu banyak paham. Jadi mereka ini akan saling mengatakan seperti itu, bahkan mereka itu akan saling berselisih. Saling berselisih. Di ayat berikutnya ini, wallahu maka adapun Allah itu yang kuno bakal menghukumi, menghakimi, mengadili bainahum di antara mereka semua, umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi, akan mengadili yaumal qiyamati pada hari kiamat nanti, lima pada suatu perkara fihi dalam perkara itu yang kalifuna yang mereka selalu perselisihkan. Jadi Allah akan mengadili ketika nanti di akhirat, di hari kiamat nanti, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, pun demikian kepada orang-orang yang beragama Islam. Kenapa mereka itu selalu berselisih? Nah, berselisih paham, titik-titik berselisih. Ya. Padahal kalaupun kita berbeda, itu pun perbedaan akan membawa rahmat. Al-ikhtilafu rahmatun, ya. Perbedaan akan membawa rahmat. Kenapa dikatakan perbedaan itu membawa rahmat? Sebagai contoh, misalkan kalau kita hanya orang Jawa saja pun tidak akan
nyaman. Kalau sama orang organ saja kita pun tidak akan nyaman. Kalau hanya orang Sunda saja pun kita tidak akan nyaman. Justru dengan adanya perbedaan suku dan bangsa, kita akan saling mengenal seperti itu. Mengenal kelebihan dan kekurangan setiap budaya masing-masing. Akan tetapi di akhir ayat yang lain Allah menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Akan tetapi dari semua suku, semua bangsa, semua budaya, tidak ada budaya Arab ya, budaya Sunda, budaya Ogan, budaya Jawa, atau orang Jawa, orang Sunda, orang Arab, orang Ogan, orang Indonesia, orang Persia, orang Turki, tidak ada yang mulia kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya itu saja. Jadi kita semua memiliki kemungkinan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, bukan hanya orang-orang Arab saja yang memang secara Al-Quran, secara tata bahasa itu Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa Arab. Kalau yang masuk kategori orang-orang yang bertakwa itu hanya orang Arab, bahkan yang namanya Abu Lahab pun tidak termasuk orang-orang yang bertakwa, tidak dapat hidayah. Jadi tadi kembali bahwa yang namanya hidayah itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya ingatkan, hidayah itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa? Ya bisa. Nabi Muhammad itu yo besangan karo Abu Lahab. Kedua anaknya juga saling dijodohkan, ya. Tapi hidayah tidak sampai. Nah, jadi beruntung sekali kita hidup di zaman seperti ini. Yo orang tahu ketemu kanjeng Nabi, ya. Bahasanya yo bahasa Indonesia secara resmi, tapi sehari-hari kita ada yang pakai Jawa, ada yang pakai Sunda. Kok kita masih beriman akan adanya Allah, akan adanya Rasulullah. Padahal nggak pernah ketemu sama kanjeng Nabi. Ini perlu kita syukuri. Maka setiap kali khotib ataupun penceramah selalu menggunakan kata syukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Itu paling utama, nikmat iman dan nikmat Islam. Karena walaupun sekecil apapun, kalau kita masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah, berarti kita adalah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video recording button.